Inilah sosok pembuka peradaban Islam di tanah Cirebon. Peradaban menjadi bukti bahwa ada sebuah wujud dari aktivitas manusia dalam kemajuan suatu kebudayaan dalam perspektif sejarah. Islam menjadi keyakinan dan kepercayaan serta aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan Muslim dengan umat Islam. Awal mula Pangeran Walang Sungsang dalam merintis peradaban Cirebon, ketika Pangeran Walang Sungsang selesai menempuh pendidikan Islam di Amparan Jati, beserta adiknya yaitu Rara Santang dan istrinya yaitu Nyai Indang Gelis. Ketiganya tinggal di sebuah pesantren yang diasuh oleh seorang ulama dari Arab bernama Syekh Nurjati. Kemudian Pangeran Walang Sungsang berganti nama menjadi Somadullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka pun mengganti namanya sesuai dengan nama-nama Muslim. Pangeran Walang Sungsang diberi tugas oleh Syekh Nurjati untuk membuka pedukuhan yang mayoritas belum menganut agama Islam. Ialah pedukuhan Tegal Alang-Alang atau Lemah Wungkuk. Dalam perkembangannya pedukuhan Tegal Alang-Alang menjadi nagari yang besar, yaitu daerah wilayahnya meliputi Caruban, Larang, dan Girang. Karena Pangeran Walang Sungsang merupakan keturunan kerajaan Pajajaran, maka ia tidak begitu sulit untuk merintis dan mengembangkan daerah dakwahnya. Kondisi daerah Tegal Alang-Alang yang dipimpin Ki Gedeng Alang-Alang dianggap sebagai daerah yang kelak menjadi daerah yang subur, karena letaknya berada di dekat pantai dan sekitar muara sungai, sehingga dari aspek transportasi akan mempermudah arus perhubungan antar kampung dan berada pusat keramaian, yaitu Pelabuhan Muara Jati. Dengan itu hubungan kedekatan dengan kakeknya yang bernama Ki Gedeng Tapa selaku Syah Bandar Pelabuhan menjadi baik, dalam bertukar pikiran untuk meningkatkan berkembangan pedukuhannya. Dalam naskah Purwaka Caruban Nagari memberi catatan bahwa peristiwa tersebut terjadi yang bertepatan pada hari Ahad Kliwon 1 Suro 1358 Saka, bertepatan tahun 1445 Masehi. Upaya Pangeran Walang Sungsang dalam mengembangkan kampungnya dengan melestarikan hasil laut seperti udang rebon sebagai bahan dasar pembuatan terasi. Kelak hasil laut ini menjadi primadona di kalangan kerajaan Sunda Galuh, dan para pedagang asing yang singgah di Pelabuhan Muara Jati. Sedangkan mata pencaharian Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsang di pagi hari, mereka berkebun di lahan pertaniannya, sedangkan pada malamnya mereka pembuat terasi. Setelah sepeninggalannya Ki Gedeng Alang-Alang atau Ki Danusela selaku kuwu pertama, Pangeran Walang Sungsang memegang alih kepemimpinan, yang dipilih melalui hasil permusyawaratan masyarakat pedukuhan sebagai kuwu Cirebon kedua. Sejak itu, pedukuhan berkembang pesat dan penyebaran Islam berjalan masif. Hal itu dikarenakan penguasanya yang telah menganut Islam, sehingga mempermudah Pangeran Walang Sungsang dalam menyebarkan Islam. Pada perkembangannya daerah Tegal Alang-Alang berkembang menjadi pedukuhan yang maju. Tak lama kemudian Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji Nyimas Rara Santang bernama Haja Syarifah Mudaim, sedangkan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana menjadi Haji Abdullah Iman. Dengan memperhatikan gambaran peristiwa di atas, maka berdirinya Nagari Caruban dengan segala kelengkapannya sebagaimana ciri dari sebuah nagari telah terwujud adanya wilayah kekuasaan, dari batas Nagari Singapura, hingga wilayah Surantaka, termasuk Japura yang melingkupi Cirebon Girang, dan pada perkembangannya memiliki pelabuhan yang bertaraf internasional. Seiring dengan perkembangan wilayah tersebut, maka dibentuk pasukan pengawal keamanan wilayah, agar eksistensi Pangeran Walang Sungsang diakui oleh Kerajaan Pajajaran, dengan memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Maka dengan kelengkapan itu menjadi fondasi Pangeran Walang Sungsang untuk mendirikan kerajaan yang berbasis Islam dan independensi. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.